satu bangsi, sekolah harapan untuk Ibu Pertiwi. SMK Negeri 1 Bangsi, mencetak generasi yang unggul dan berprestasi. Ku bangga mengutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu bagi kita semuanya, Namo Buddhaya. Oke, ini pertemuan kita yang baru ya istilahnya. Jadi sebelumnya kita nggak pernah ketemu karena Pak Budi sibuk PPG, dan ini kita real sesuai dengan materi kita hari ini, walaupun sama direkam ya. Untuk itu kita mulai dengan membaca doa dulu untuk mengikuti pelajaran biar pelajaran kita berjalan dengan baik. Mungkin salah satu dari kalian memimpin doa. Silahkan, mungkin Mas Ari, monggo Mas Ari pimpin doanya. Ya. Perhatian, doa menurut ayat masing-masing, doa mulai. Doa selesai, bisalam. Selamat pagi semuanya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita coba nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin salah satu bisa memimpin. Ayo silahkan Mbak. Monggo yang di depan. Ayo. Mbak Siva. Ke sini memimpin lagu Indonesia Raya. Ayo sih. Monggo. Ya berdiri. Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Mbak Siva. Oke ya. Untuk materi hari ini kita masuk pada materi praaksara, karena pertemuan kemarin sebelum-sebelumnya, sebelum PTS kemarin kita masuk pada materi bab 1 yaitu konsep berpikir sejarah. Nah, ini masuk pada bab 2 ya. Oke. Kalian santai saja, tidak usah serius, mentang-mentang direkam terus serius, santai saja seperti biasanya aja. Oke ya. Jadi sebelum pelajaran saya coba mau memberikan motivasi pada kalian bahwa sebenarnya pendidikan itu hanya membuka pintu, bakat membuka jendela, dan kerja kelaslah yang akan menentukan kalian ke depan. Jadi walaupun kalian sekolah seperti ini, tetap butuh kerja keras.
Oke, itu intinya. Oke ya. Untuk kemarin evaluasi penilaian PTS sudah kita laksanakan. Nah, ini kita masuk pada babak baru, yaitu materinya adalah praaksara. Nah, tapi karena bicara sejarah manusia, ada sebuah pertanyaan, kira-kira menurut kalian manusia sama tinggal di mana? Di bumi. Lah, bumi sama manusia itu duluan mana? Ini hampir sama seperti ayam dan telur. Tetapi tidak bisa seperti itu, tetap duluan bumi. Berarti sejarah manusia sama sejarah bumi duluan bumi. Oke, nah kita membahas di awal-awal ini adalah kita membahas bagaimana terbentuknya bumi sampai dengan kepulauan Indonesia ya. Nah, saya akan mencoba membuat peta konsep. Yang pertama, saya mencoba menggambarkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, pas. Nah, ini kira-kira apa gambaran kasarnya? Terus ini Merkurius, bumi, ini Mars, yang ada titiknya Jupiter, Saturnus, Oke, ini bagian dari apa? Tata surya atau bagian dari galaksi apa? Galaksi apa? Galaksi bumi. Oke, tepat Mas Amir, tepat. Galaksi Bima Sakti. Oke ya. Nah, dalam galaksi bumi ini kita masuk galaksi Bima Sakti ini ada sebuah lingkaran ya. Di sini ada beberapa kepulauan. Nah, anggaplah ini Eropa dan ini Afrika. Di sini ada Indonesia. Nah, ini gambaran tentang bumi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan secara kasar. Nah, ini kira-kira gambaran kasar dari apa? Peta apa? Nah, karena peta Indonesia, saya yakin karena waktu SMP kalian jarang mendapatkan pelajaran geografi. Iya kan? Jadi minimal kita mengenal wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, ini kira-kira pulau yang berbentuk seperti lonjong ini pulau apa? Nah, kalau ini Jawa. Ini yang gede kayak Semarang? Kalimantan. Nah, nama lainnya Borneo. Yang ini kayak huruf K. Ini dekat dengan Pulau Jawa. Bali. Oke, yang seperti burung ini jelas Papua. Nah, inilah gambaran dari wilayah Indonesia. Nah, di sini saya mencoba menunjukkan bahwa intinya adalah kita hidup di sini. Kita hidup di Indonesia. Indonesia bagian dari wilayah ini, bumi bagian dari Bima Sakti. Nah, selanjutnya gini. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, saya anggap kalian jenius karena tidak ada pertanyaan. Nah, jadi kenapa sih saya mencoba dalam sejarah kok mengajarkan ada galaksi Bima Sakti, ada bumi di Indonesia? Karena ini sesuai dengan tema kita, ya.
Karena pelajaran sejarah praaksara, karena nanti kan kita dalam waktu selama ini kan belajar mengenai sejarah nasional Indonesia. Nah, bicara nasional Indonesia yang tidak, kita harus bicara lebih luasnya. Oke, mulai dari geografis dulu, baru bicara nanti setelah ini kita akan bicara tentang manusia purba di Indonesia. Nah, makanya tak kasih pengantar di bagian terjadinya kepulauan Indonesia. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya tadi kira-kira manusia itu di Indonesia itu kok bisa ada ya Pak ya? Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan itu? Mengapa ada manusia di Indonesia? Adam dan Hawa, terus yang lain? Yang lain? Adam dan Hawa yang lain? Ada jawaban lain enggak selain Adam dan Hawa? Karena adanya perkembangbiakan. Oke. Perkembangbiakan apa? Manusia. Perkembangbiakan manusia. Ya jelas, tapi maksudnya gini loh. Adanya kehamilan. Manusia pertama selain Adam dan Hawa. Apa? Secara ilmu pengetahuan mungkin manusia pertama itu adalah manusia kera, ya. Tetapi kita tidak membahas itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini kita akan membahas bagaimana kita sebagai manusia yang tinggal di bumi. Jadi paling tidak kita mempelajari sejarah bumi dulu. Nah, dalam pembelajaran sejarah bumi ini nanti kalian tak kasih tugas, ya. Nah, dalam tak kasih tugas tak bagi menjadi, karena kita ada 36 ya, tak bagi menjadi 6 kelompok, satu anggota kelompok terdiri dari 6 orang. Oke, tugas pertama saya mulai dari mohon maaf, saya lupa mengabsen ya tadi ya. Ya, oke, mohon maaf absen. Oke, saya terburu-buru mungkin grogi karena ada rekaman. Saya absen dulu. Kelas MPLB 2. Oke. Oke ya. Ya Pak. Saya absen. Mohon maaf ini karena tadi terburu-buru, nggak seperti biasanya. Saya akan grogi. Gitu. Oke. Adelia Cinta. Terus Afrilia Nur Hidayati, Agustina Amelia Putri, Amanda Nabila, terus Artia Dewi Siva, Azza Fauzia, hadir, Cahaya Gea, Chandra Adiaksa, Claudi Dwi Febrianti, Dianova Sevana, Dona Mala, Dwi Aulia, Farah Amelia, Faridatul Khairum, Hana Cantika, Kenza Kania, Hilma Hadir, Khairun Nisa hadir. Oh sakit, Khairun Nisa sakit ya. Oke. Terus Lena Oktaviana hadir. Leni Gita. Lena Leni. Maya Ardita. Muhammad Arif, Muhammad Adnan Afani, Muhammad Fakhri, Najwa Safina, Niken Ayu, terus Nandita, Nur Laila,
Pramesti, Rois, Dirhis, Rosita, Sabina, Septiani, setelah Septiani, Sukma, Firda, Damayanti. Oke. Semuanya hadir semua kecuali satu tadi absen sakit ya. Oke ya. Melanjutkan tadi kita karena skenario saya berubah total. Ya. Harusnya absen dulu baru langsung materi, tapi ini langsung materi tapi tidak apa-apa, itu bagian dari kesalahan saya. Nah tapi tak apa-apa, langsung pada, karena materi tadi sudah saya sampaikan, yaitu saya bagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok itu berarti bagi absennya urut kelompoknya urut absen atau milih sendiri? Milih sendiri? Ya. Oke, silahkan memilih kelompoknya sendiri. 6 orang. Yang laki mau kelompok sendiri atau gabung? Digabungkan aja, berarti 5 orang perempuan, 1 laki-laki. Atau gimana? Ya. Kan pasti dapat satu-satu, kecuali yang satu kelompok nggak dapat laki-laki 1 ya. Oke, silahkan berkumpul, memilih posisinya masing-masing. Ayo, bongkar mundur. Ayo. Cepat. Kok malah grogi gini? Ayo. Mari. Jangan grogi. Ya, satu kelompok laki-lakinya 1. Ayo milih 1 tidak apa-apa ya. Hah? Ya, ini gabung. Mejanya digabungkan aja tidak apa-apa. Digabungkan mejanya. Oke. Kalau enggak apa-apa, 2 cowok kesini aja tidak apa-apa. Itu 3 cowok, 3 cewek tidak apa-apa. Ya, 3 cowok 3 cewek tidak apa-apa. Atau gimana baiknya? Ayo, segera moving. Ayo moving. Ayo, latihan. Ayo. Ayo, lah ini kok sing telu kok belum pakai dhewe iki. Enggak punya pasangan ini. Ya gabung ke sini 1. Ini gabung ke sini. Nah, ini ke sini, Bro. Kok enggak ada temennya sendiri? Oke, berarti ini 3 sama 3 cowok 3 cewek. Itu kan masih ini masih kurang 1 ini. Ayo sini apa? Satu, dua, tiga. Ayo pas, ayo.
Jadi saya memilih ada 6 perwakilan maju ke depan. 6 perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk menentukan mana yang kelompok 1 sampai kelompok 6. Ayo, kelompok sini perwakilan 1. Oh, gambreng, main gambreng. Gambreng Pak, ya maju kok gambreng. Sebagai perwakilan dari kelompok masing-masing. Nah, oke. Gambreng, ayo gambreng. Ini ya, gambreng silakan gambreng. Cut, ben cepet. Berarti kelompok 1, kelompok 2, gambreng lagi. Nah, kelompok 3, nih saya nih gambreng lagi. Nah, kelompok 4, cut. Kelompok 5, kelompok 6. Oke ya. Ini tugas kalian karena sudah saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok tak kasih tugas dengan tema masing-masing. Yang pertama adalah kelompok 1. Itu tadi karena galaksi itu terbentuk tidak secara tiba-tiba. Dan kita secara ilmu pengetahuan itu basicnya apa kemarin? Ilmu pengetahuan basicnya apa kemarin? Rasa ketidakpercayaan. Sehingga muncullah sebuah penelitian. Nah, ilmu agama unsurnya adalah keyakinan untuk memupuk keimanan. Dalam galaksi Bima Sakti atau teori terbentuknya galaksi atau teori terbentuknya bumi, ini minimal kan ada beberapa teori. Ada 2 teori besar, yaitu teori nebula dan teori Big Bang. Nah, tugas kalian menganalisis teori Big Bang dan teori nebula, dan kesimpulannya teori apa yang paling berpengaruh saat ini terhadap terbentuknya bumi. Itu kelompok 1. Kelompok 2 ya, karena bumi ini terbentuk tidak langsung ujuk-ujuk ada manusia, ada kehidupan. Nah, kalian coba mencari atau menggali informasi atau menganalisis bagaimana proses terbentuknya bumi sampai ada kehidupan. Ya, itu kan ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Terus kelompok 3 itu menggali bagaimana bumi itu menjadi sebuah biosfer. Paham biosfer? Paham ya? Terus yang kelompok 4 yaitu menganalisis terbentuknya kepulauan Indonesia. Kelompok 4 mana? Menganalisis terbentuknya kepulauan Indonesia. Kelompok 5 yaitu gini. Ini kita tarik pada masa sekarang ya, yaitu bencana alam yang ada di Indonesia. Faktor-faktor penyebabnya apa? Nah, kalian menganalisis bencana-bencana alam yang ada di Indonesia. Oke, kelompok 5. Kelompok 6 itu menganalisis bagaimana caranya bersyukur tinggal di Indonesia secara geografis. Oke ya? Oke? Nah, bahan-bahannya ada buku paket. Nah, mungkin kalau kalian pengen mencari bahan tambahan, saya punya buku Arnold Toynbee. Ini paling bisa dipakai, bukan paling sih, mungkin bisa dijadikan rujukan referensi bagi yang biosfer. Di sini ada pemahaman tentang biosfer di buku ini. Oke, biosfer siapa yang pinjam? Oke. Nah, data-data berikutnya kalian juga bisa melakukan penelusuran melalui internet. Ya. Oke. Itu petunjuknya. Petunjuk kedua. Jadi, karena satu kelompok ada 6 orang, ya. Dan satu orang minimal menyumbangkan pemikiran dalam bentuk kalimat 5 kalimat, itu minimal. Jadi gini,
kan kalian nanti membuat esai, ya tugasnya adalah membuat esai tulis tangan. Jadi nanti kalian bisa ada keseragaman bahwa kalian bekerja sama semuanya, itu bisa saya nilai dari saat melakukan unjuk kerja presentasi. Jadi tugasnya adalah kalian membuat esai tulis tangan dan setiap siswa menyumbangkan pikirannya dalam bentuk 6 kalimat sehingga kalian diskusikan dulu. Esai kayak membuat semacam rangkuman, tulisan mengenai semacam rangkuman, ya. Oke, paham? Jadi tema yang menjadi penentu adalah pertama, kalian membuat minimal 5 kalimat setiap anggota kelompok. Dan saya dalam proses itu saya juga bisa melakukan penilaian. Di sini di buku diklat saya terdapat beberapa penilaian, yaitu penilaian sikap dan penilaian proses kerja proyek atau unjuk kerja. Nah, tapi tetap saya memantau di sini, kalian saya pantau. Nanti kalau ada permasalahan bisa kita konsultasikan. Oke, misalkan menentukan apa gitu, tanya. Kalau ada kesulitan silahkan tanya saya. Saya di sini tetap keliling memantau kalian tetap bekerja. Oke ya? Pekerjaan bisa dimulai dari sekarang. Hah? Semuanya nulis otomatis karena semuanya pasti bekerja. Ya. Iya. Tapi sama kayak pakai bahasa kita sendiri. Iya, pakai bahasa kalian sendiri. Namanya menganalisis itu kan dari data, terus kalian banyak data, terus kalian analisis, kalian bikin sebuah semacam sinopsis atau rangkuman dalam bentuk isi. Poinnya apa? Itu ya. Isinya sama, cuma nanti kalian kan gini sih, menyumbangkan ide. Jadi pada saat presentasi biar memudahkan kalian presentasi, membacanya gantian, per kalimat per paragrafnya kan bisa. Paham? Jadi intinya Kan rencana aku bagian-bagian terus IPA kan gini, menganalisis bencana alam itu kan pertama jenis bencana alamnya apa, terus yang kedua itu penyebabnya apa, faktor-faktor apa, dan jenis bencana alam gitu. Oke, paham? Oke, yang nggak paham silakan berbicara. Yang nggak paham gimana? Kita kan harus bagian bumi, proses terbentuknya bumi sampai adanya kehidupan di bumi. Terus maksudnya yang kayak tadi itu gimana? Jadi gini, sama hampir membuat rangkuman juga. Jadi bumi itu kan terbentuk secara berproses, dimulai dari belum ada kehidupan sampai dengan adanya kehidupan. Di situ kan ada fase-fasenya kan. Nah, di situ kalian mencoba untuk menjabarkan fase-fase itu. Iya, ada pengertian dan ada penjelasannya. Oke? Paham? Iya. Jadi kan gini loh, nanti kan kalian kan mencoba untuk itu kan kalau minimal 5 paragraf, satu paragraf 5 kalimat, kalian minimal dalam esai ini, kalian penjabaran ini berarti nanti anggotanya berapa? 5 kan? 5 berarti nanti kalian dalam tugas kalian ada 5 paragraf penjabarannya di sana. Paham? Oke, ya, satu orang satu paragraf. Jadi semuanya kan berpikir semua kan? Oke. Sini paham kelompok ini? Paham, oke. Kelompok oke. Teori Big Bang. Oke. Kelompok ini paham? Ready? Paham tidak? Kalau belum paham silakan tanya. Oke, tidak apa-apa. Boleh. Semuanya paham ya? Saya kasih waktu berarti sampai jam 10
11. Karena setelah jam 11 itu kita presentasi. Ya. Nanti kalau kita nggak sempat, mungkin kita ambil 3 dulu, yang 3 minggu depan. Kenapa kan? Ini kan lanjutan kan? Bisa kita lanjutkan. Oke ya. Kan khusus terbentuknya itu kan ada fase-fasenya. Fase yang pertama itu adalah fase belum ada kehidupan, misalkan namanya apa, rentetannya kan harus urut kan, belum ada kehidupan. Kalau mungkin ada beberapa sumber mengatakan itu paleozoikum, asozoikum, zaman belum ada hewan, atau zaman arkaikum misalkan, dan itu penjabarannya ke bawah. Oke, paham? Masih nggak paham lagi? Yang nggak paham di mananya? Hah? Yo kan nek mbok tulis semuanya kan kue namanya tidak menganalisa. Nek mbok tulis mbok rangkum kan, nek mbok tulis semuanya penjabarannya makin banyak. Yo kan iso terserah kan. Cara tekniknya seperti apa, intinya gitu. Intinya satu orang itu membuat ide gagasan dalam 5 paragraf. Misalnya Bu, gawe rentetan ini kan iso. Bla bla kan iso toh? Iya, kan kalian nanti baca satu-satu. Iya, tujuannya itu. Makanya dibutuhkan kerjasama tim dalam konsep. Paham? Maksudnya kan gini saja. Misalkan satu kelompok membahas mengenai ini terbentuknya bumi. Oke. Kata pengantarnya siapa? Misalkan ada yang membuat istilahnya pendahuluannya, bumi terbentuk beberapa. Kalian latihan mengembangkan imajinasi. Nah. Bisa, yang penting bisa membaca tulisan temannya. Yang penting kalian bisa membaca tulisan temannya ya. Maksudnya itu tadi kan kalau misalkan kadang ada presentasi tulisannya kancane ra iso diwaca, kan jadi malah membuang waktu. Gitu maksud saya. Intinya gitu aja sebenarnya, intinya bikin gampang. Yang penting nanti saat presentasi itu bisa kalian bisa mempresentasikan dengan baik, oke? Sampai jam 11 loh. Untuk melakukan diskusi ini karena nanti jam 11 sampai jam 11:15 atau jam 11:20 nanti presentasi. Oke, silakan. Perengkong. Oke. Tapi dipulpen 1. Kok biji.
Gimana, ada kesulitan? Di buku ini bisa ketemu biosfernya, ya kan? Lah itu bacaanku itu wis tak waca full itu. Kan kalian bisa mulai penjabarannya melalui pengertian dulu. Terus dijejer ya macam-macamnya. Iya, ya boleh. Udah, dinikmati aja. Apa ya, gimana? Kalian satu kalimat itu ya satu sampai titik. Maksud namanya satu kalimat satu baris. Itu. Kan kalian bisa diseragamkan, nanti gantian bisa terhubung.
Secara garis besar fase kehidupan itu ada empat, yaitu ya Asozoikum, terus Paleozoikum, Mesozoikum, sama Neozoikum. Kalau saya untuk memudahkan itu biasanya saya singkat menjadi Assalamualaikum. Itu fase untuk seandainya kita meruntutkan. Tetapi kan di sini saya meminta untuk melakukan analisis kan, membuat sinopsis dari setiap fase-fase itu. Jadi enggak, jadi kan ibaratnya gini, kalau kalian mencari sumber itu kan banyak toh. Nah, di situ kan nanti makanya kalian membaca setiap fase-fasenya. Nah, di situ kalian coba rangkum menjadi dengan bahasamu sendiri. Nah, ya betul. Nah, betul. Jadi untuk memudahkan kalian belajar ibaratnya. Gimana? Secara kan 4 fase besar. Kan tadi kalau kelompok 1 tadi kan membahas mengenai terbentuknya bumi. Kelompok pertama. Kelompok pertama, kalian ini kelompok 2 kan? Kelompok pertama kan membahas terbentuknya bumi. Itu kan sebelum bumi terbentuk itu kan ada beberapa teori tadi. Yang sesuai saya jelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu basicnya adalah ketidakpercayaan, sehingga dilakukan penyelidikan sehingga muncullah beberapa teori tentang ilmu pengetahuan. Nah, di situ prosesnya kalau terbentuknya bumi sudah ketemu teorinya. Nah, di situ ada teori juga proses evolusi bumi, karena fase-fase ini adalah bagian dari evolusi bumi. Paham sampai sini? Kelompok iya tadi kalian mencoba menjabarkan fase-fase proses kehidupan di bumi. Ada 4 fase tadi. Ada zaman arkaikum, ada zaman sampai dengan minimal itu 4 fase, yaitu zaman Neozoikum. Iya. Iya, dengan kan dimulai dari tanpa kehidupan sampai dengan adanya kehidupan, itu kan dalam tahapan-tahapan terbentuknya bumi. Oke, sudah mulai paham ya? Oke, cepat waktunya, tinggal 10 menit segera. Waktunya tinggal 10 menit segera. Kan kalian bisa bagi. Terus ketemu tadi kalau diskusinya. Nah, terus bukunya dewi-dewi dulu. Engko kalian tinggal membuat kesimpulannya, ya toh? Oke, berarti sudah mulai ketemu ya konsepnya ya? Sudah ya? Gimana? Ada kesulitan? Oke, kelompok dulu. Tapi, ayo, ada kesulitan? Mana? Nah, oke, penyebab bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, ini kamu mencari penyebabnya. Yang ini menganalisis bagaimana ini bencana alam
secara natural dan secara buatan. Oke, yo. Nah gitu maksudnya. Jadi rangkaiannya terstruktur. Oke ya. 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 Ya kan terakhir. Kan gini toh ya. Zaman praaksara itu, zaman bumi sebelum ada kehidupan itu kan ada tahapannya ya. Coba satu ya. Pertama itu kan satu fase arkaikum atau asozoikum ya, asozoikum. Yang kedua, nah di sini kalian menjabarkan apa sih ini fase ini, kan gitu, paham? Yang kedua fase paleozoikum. Nah kalian menjabarkan paleozoikum itu apa, bagaimana, ciri-cirinya seperti apa. Terus yang ketiga mesozoikum itu sama, ciri-cirinya seperti apa. Terus yang terakhir neozoikum, zaman kehidupan baru, ya kan? Dimana kalau neozoikum itu kan kita ini kan masuk dalam bagian neozoikum juga kan, zaman baru kehidupan kan, dibanding zaman-zaman kehidupan yang lebih purba kan. Oke, paham ya? Oke. Ketemu. Ada yang merasa kesulitan lagi? Ini kelompok 6. Rasa bersyukur. Jadi kan gini, kalian pertama itu membahas mengenai bagaimana tinggal di Indonesia itu seperti apa. Kan paragraf itu dulu. Kayak kalian menyusun sebuah karangan itu kan. Bisa. Nah, kayak ngono lah bisa. Nah, seperti itu bisa. Berarti kita kan 6 orang. Nah, ngono wae kalian. Seperti itu. Kan nanti kalian misalnya mau iki bagian iki, sapa bagian iki sapa, bagian iki sapa. Oke. Oke ya. Bisa ya? Nah. Tuh. Ini yang serius semuanya enggak ada. Oke, sip, aman. Oke. Saya pantau sambil duduk ya, anak-anak. Saya sudah muter melakukan penilaian tadi untuk kerja sosial dan individunya. Hari kita ayo full
kosong kan. Barikin kalian kosong, Pak Suki baraku, aku bariki kosong. Pak Suki kan teknisi juga, ya. Kan jam saya diajukan, berarti kan jam saya yang 1 jam berikutnya kan kalian bisa pakai istirahat, ya toh. Nanti kalau ada yang tanya, tadi waktu istirahat Pak Budi nggak istirahat. Itu cas. Ini lah Pak. Ayo. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke, kelompok 1 sudah ready. Kelompok 1 waktunya tinggal 5 menit. Gimana? Ya, seperti itu. Yang dimaksud kamera di itu kan? Di zoom kan?
Ayo 5 menit lagi, kelompok 1. Ayo kelompok 1. Karena kalau jamnya molor, nanti waktu saya nggak cukup. Oke. Apa? Iyalah. Kan faktor-faktor bencana alam itu kan banyak ada. Faktor manusia misalkan. Itu kan bagian dari apa saja sih yang Nah, salah satunya ini kan bencana alam banjir disebabkan beberapa faktor seperti ini. Kan kalian bisa menjabarkan itu. Oke. Karena era sekarang ini kan tonton lah di TV, berita banjir di mana-mana, ya kan? Longsor, terus gempa bumi. Kalau gempa bumi kan kita tidak bisa memprediksi, tsunami kemarin. Terus contoh kemarin ada korban meninggal banjir, itu bukan Kanjuruhan. Kalau Kanjuruhan itu bukan bencana alam. Nah, gitu. Oke? Ready? Oke, ready yuk. Oke ya, siap kelompok 1 ya, silahkan. Untuk kelompok ini kayaknya mungkin hanya 3 kelompok yang presentasi, karena waktunya nggak sampai ya. Untuk kelompok berikutnya minggu depan. Nah, untuk itu yang kelompok 2 dan kelompok 3, bagi yang masih belum selesai bisa melanjutkan menyelesaikannya, karena setelah kelompok 1 yang presentasi adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk yang lain kita menyimak, nanti dikerjakan menjadi tugas kelompok pasca pembelajaran di kelas. Oke ya? Oke, ayo silakan kelompok 1. Ayo. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 tetap melanjutkan, kelompok yang lainnya menyimak kelompok 1 presentasi. Oke, ayo. Ayo. Cepat-cepat. Mau duduk atau berdiri? Berdiri saja. Oke, silakan. Hah? Oke. Halo, assalamualaikum Bu Erlina, pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini sudah terdengar lagi gitu, Bu. Perkenalkan, nama saya Oke. Asia. Tadi Saya mungkin dari kelompok yang di laptop goyang tadi mungkin, makanya tadi. Ini teman saya. Maaf nggih.
Karena saya nggak pakai mic pendengar. Oke. Oke. Nama saya Farah Amelia. Oke, selamat. Oke, nyempun ingatan tak lanjut. Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori sejarah terbentuknya bumi. Oke. Teori sejarah terbentuknya bumi. Bumi merupakan planet satu-satunya yang tidak bermutasi. Proses pembentukan bumi merupakan suatu peristiwa besar. Penilaian unjuk kerja di lembar berikutnya. Salah satu ini sehingga muncul banyak pemberian terkait teori pembentukan bumi. Macam-macam teori pembentukan bumi diantaranya. Satu teori 6 bulan. Teori 6 bulan menurutkan tata surya berasal dari nebula, yaitu gas atau kabut tipis yang sangat luas dan ini berputar sangat lambat. Kemudian perputaran yang lambat tersebut menyebabkan terbentuknya konsentrasi materi yang memiliki berat jenis yang tinggi yang disebut inti massa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori nebula merupakan teori yang menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari kabut pekat dan besar yang berputar, berlilin dan terpadatkan menjadi matahari beserta planet-planet dan penyusun tata surya lainnya. 2. Teori Big Bang. Teori Big Bang mengatakan bahwa alam semesta ini dimulai dari satu titik tunggal yang sangat panas dan padat kemudian mengembang sehingga membentang jauh. Alam semesta setelah meletup itu mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tapi kemudian kecepatannya mengecil menjadi lebih terukur. Teori Big Bang menyebutkan segala depan bisa terbentuk terbentuknya karena adanya gumpalan besar atom dan semakin padat ke sana. Kemudian meledak dan membentuk galaksi planet. Oke. Dari teori kedua tersebut yang paling umum yaitu teori Big Bang. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada kelompok lain yang mau menanyakan, silakan. Presentasi kami apakah ada yang bisa ditanyakan? Tidak, malah. Tidak ada? Oke, ini untuk penilaian tambahan bagi yang bisa menjawab. Tadi kan ada teori Big Bang ya. Nah, kira-kira pendukung teori Big Bang yang paling kekinian itu siapa? Mungkin yang di belakang bisa membantu jawabnya. Jadi pendukung teori Big Bang salah satu yang kan teori Big Bang itu kan sebenarnya fasenya kalau kalian baca tadi kan sudah lumayan lama, tetapi di era abad 20 ini tokoh yang akhirnya membalikan teori Big Bang kembali itu pendukung kuatnya salah satu ilmuwan. Saya kasih clue-nya, ilmuwan yang cacat. Ada yang lain bisa menjawabnya? Teori Big Bang. Oke, siapa? Oke, siapa namanya? Aprilia. Oke. Ada lagi? Immanuel Kant. Ya, bisa. Siapa absen berapa? Absen 9. Terus siapa lagi? Oke, nah yang saya maksud tadi salah satu ilmuwan besar yang mempengaruhi teori Big Bang adalah Stephen Hawking. Tetapi ada Immanuel Kant dan tadi itu semuanya adalah teori pendukung teori Big Bang sebelum Stephen Hawking dan menjadi lebih kuat dikuatkan oleh Stephen Hawking. Oke ya, absen berapa? 9. Absen 7. Oke ya. Nah, itu ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan presentasi. Ini pulpen saya di mana ini? Ini pulpen saya di mana ini? Taruh ya? Oh iya. Oke. Oke. Ayo.
Ini tadi di tugas pokoknya sudah ada namanya kan? Anggotanya kan? Oke, silakan. Nantinya bukunya dikumpulin. Ya, nanti bukunya dikumpulkan. Pak, satu kelompok satu buku. Satu kelompok satu buku. Nanti bisa disatu bareng-bareng. Nah, enggak apa-apa itu enggak apa-apa. Nanti kan bisa dilanjutkan di fase setelah tugas ini. Jadi karena minggu depan kan kita masih ketemu lagi dengan materi yang sama. Ya, ya. Oke, silakan. Kelompok 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proses terbentuknya bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya tempat yang sejauh ini kita ketahui dihuni oleh makhluk hidup. Meski bumi hanya planet terbesar kelima di tata surya, namun bumi cukup spesial karena menjadi satu-satunya dunia di tata surya kita dengan air cair di permukaannya. Bumi adalah yang terbesar dari 4 planet yang paling dekat dengan matahari, yang semuanya terbuat dari batu dan logam. Bumi tempat kita hidup adalah planet yang luar biasa dengan proses terbentuknya bumi yang begitu melewati banyak proses panjang. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. 1. Ada ibu bukan sampai 2540 juta tahun yang lalu. Baru ada makhluk hidup sederhana dan belum ada hewan apapun di bumi. Kadar oksigen rendah dan meningkat seiring adanya fotosintesis. Aktivitas demografi bumi sangat tinggi. 2. Zaman Paleozoikum adalah zaman prasejarah yang sering disebut sebagai zaman tua. Tanda-tanda kehidupan makhluk itu pada zaman Paleozoikum sudah mulai tampak, di mana ada makhluk hidup besar satu. Tidak hanya itu, pada zaman tersebut sudah ada makhluk hidup lainnya sejenis ikan, amfibi, dan reptil, sehingga zaman Paleozoikum disebut sebagai zaman pertama. Zaman Paleozoikum pada zaman Paleozoikum ada 6 periode, yaitu Kambrium, Ordovisium, Silurian, Devonian, Karbon, dan Kekinian. Pada zaman Kambrium, yaitu fosil ditemukan pada zaman ini umumnya dari batuan metanol. Pada periode Ordovisium, yaitu periode munculnya ikan. Pada periode Silurian, yaitu adanya fauna yang lebih luas dari zaman sebelumnya, yaitu zaman Kambrium. Pada periode Devonian, musuhnya amfibi. Pada zaman Karbon, musuhnya semakin banyak munculnya makhluk hidup darat. Pada zaman Kekinian, masa kepunahan yang menghilangkan kelompok invertebrata seperti Blastoid, Pusulinid, Sucropitan. mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Ciri-ciri zaman Neozoikum: 1. Munculnya hewan mamalia. 2. Hewan reptil serta binatang
3. Iklim bumi sudah mulai stabil. 4. Terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kalda. 5. Dalam umur sekitar 60 juta tahun yang lalu. Cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya. Untuk bertanya silakan, saya kasih kesempatan. Oke. Untuk yang biosfer mungkin mau tanya silakan. Tidak ada. Tadi saya mencoba menyimak mengenai ada yaitu zaman Neozoikum mencairnya es sehingga muncullah sebuah pulau-pulau ya. Atau jangan-jangan zaman kira-kira kalau ada sejarah Nabi Nuh itu bisa kita asumsikan zaman itu ya? Ya kan? Ya kan zaman Nabi Nuh itu air buah jadi es mencair itu. Mungkin zaman itu ya. Kita bisa berimajinasi ke sana kayaknya. Mungkin sih Pak. Ada yang pernah berimajinasi ke sana enggak? Enggak pernah. Oh, ya sudah enggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Enggak, kalau enggak ya kita berfokus pada kelompok yang sudah presentasi terus Oke ya, silakan. Oke, semuanya karena waktunya ternyata tidak sesuai prediksi saya ya. Sementara untuk kelompok berikutnya karena sebagian besar teorinya kelompoknya sudah dikerjakan dari sekarang, kita presentasinya kita sambung di pertemuan berikutnya ya, pertemuan berikutnya. Nah, untuk itu ketika sudah ada 2 kelompok ini yang sudah maju, kita refleksikan dari 2 tema yang ada, yaitu tema teori Big Bang dan teori terbentuknya bumi dan zaman kehidupan, proses kehidupan zaman kehidupan. Nah, dari terbentuknya bumi sampai dengan proses zaman kehidupan itu bagian dari evolusi. Masih ingat evolusi itu apa? Perubahan apa? Evolusi itu apa? Evolusi? Kok perubahan bulan? Revolusi perubahan yang sifatnya berarti evolusi perubahan. Nah, jadi itu evolusi. Jadi gini, ternyata segala sesuatu itu ada sebab dan ada akibatnya, ya. Makanya dan ada proses. Makanya tadi waktu di quote awal saya tadi saya katakan bahwa pendidikan memang membuka jalan, ya. Tetapi tetap kerja keraslah yang paling menentukan hasilnya. Sampai apa yang kita lakukan hari ini itu quote-nya. Nah, refleksinya tadi bahwa sebenarnya kehidupan itu berproses, ya. Dimulai dari titik tidak ada apa-apa sampai menjadi apa-apa. Orang berpikir menemukan teori terbentuknya bumi itu prosesnya lama berdasarkan penelitian yang mungkin diawali dari mungkin sekedar angan-angan. Seperti kata Newton ketika menemukan apel jatuh sehingga muncullah Eureka, terbentuklah sebuah teori Newton. Nah, teori terbentuknya bumi ini mungkin diawali dari situ prosesnya, tapi akhirnya dikaji penelitiannya. Yang kedua di kelompok 2 tadi adalah proses terbentuknya bumi itu adalah kehidupan itu berproses sama seperti kita lahir, ya. Dimulai dari apa? Dari janin, bayi, anak-anak, remaja, biasa. Setelah itu mati, ya kan? Ya tua terus mati. Nah, itu. Jadi semua itu ada prosesnya. Tetapi yang paling menarik adalah kita mampu menikmati proses itu.
Jadi kalian sebagai pelajar harus mampu menikmati proses belajar. Apakah proses pembelajaran seperti ini menjemukan? Tidak ya? Artinya cukup tidak membuat kita ngantuk, karena biasanya kan pelajaran sejarah jadi bikin ngantuk kan? Untuk kita ke radio. Nah, di sini kalian ternyata semuanya sudah bekerja maksimal. Saya melihat ada kerjasama yang baik di antara kalian sebagai anggota kelompok, komunikasinya dengan baik, diskusi dengan baik. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri perjumpaan, saya mohon meja dan kursinya dikembalikan sesuai tempatnya, oke? Sudah rapi? Oke, tolong duduk yang manis dan baik semuanya. Nah, ini tahap akhir dari pembelajaran hari ini. Saya akan melakukan evaluasi pengetahuan. Nah, di sini saya sudah kirimkan beberapa soal di Classroom. Nanti kalian buka, ya. Jawaban paling lambat nanti malam jam 9. Oke ya? Kenapa? Kalau pakai Classroom itu kan cara menilainya gampang loh. Di situ ada 5 soal. 5 soal, 3 pilihan ganda dan 2 pertanyaan undangan. Oke ya? Jadi untuk di sini bagaimana hasil kinerja hari ini? Evaluasi untuk nilai pengetahuan hari ini. Oke, kita aja. Oke, karena semuanya sudah rapi. Nah, ya itu kan kelasnya di situ. Oke ya. Oke. Oke ya. Nah, di sini karena tadi yang memimpin doa itu laki-laki, sekarang perempuan. Melatih keberanian untuk berani mengambil keputusan, berani mengambil pilihan. Siapa kira-kira yang berani mencalonkan diri untuk memimpin doa? Wah, Sukma serius, Ma. Oke, silakan Sukma, silakan pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, karena pertemuan kita kali ini sudah berjalan dengan sangat lancar, ya. Dan saya ucapkan terima kasih kalian, terima kasih kepada kalian semua sudah mengikuti pelajaran saya dengan baik. Oke, Sukma silakan memimpin doa. Perhatian untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Oke, kita ketemu minggu depan. SMK Negeri 1 Bangsit, sekolah harapan untuk ibu